Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia. Izinkan saya untuk mewawancarai Ibu terkait seputar profesi Ibu. Pertama, nama Ibu siapa? Nama lengkap Ibu Bidan Rukiah Eskeb. Lalu usia Ibu berapa? Sekarang alhamdulillah 40 tahun. 40 tahun deh. Lalu apa pekerjaan Ibu? Kerja Ibu buka praktek, sebutnya praktek mandiri, bidan praktek mandiri, yaitu swasta, yaitu buka praktek tiap hari di dekat rumah. Jadi Ibu bidan. Mengapa Ibu memilih profesi ini? Memilih awal mula ya, berarti kenapa harus memilih profesi bidan? Dulu pas waktu seusia adik lah ya, dulu cita-citanya tuh pengen punya profesi yang ntar sampai tua pun profesi itu bisa bermanfaat gitu. Nah, akhirnya Ibu nyondong ke arah profesi tenaga kesehatan, khususnya ke arah kebidanan gitu. Sudah berapa lama Ibu menjalani profesi ini? Dari 2007, berarti sekarang sekitar 18 tahun. Apa yang membuat Ibu bertahan menjalani profesi ini? Satu, profesi itu harus dicintai, disukai, hobi. Jadi untuk mengurangi kalau misalkan pekerjaan itu suatu beban, tapi kalau misalkan pekerjaan itu udah disukai, hobi, kesenangan, itu bisa awet gitu ya, ibaratnya nggak bosan gitu, karena itu udah sesuatu yang kita geluti dan kita suka di pekerjaan itu gitu, cinta di pekerjaan itu sih. Bisakah Ibu jelaskan apa saja pekerjaan yang Ibu lakukan saat menjalani profesi ini? Pekerjaan Ibu kebidanan tuh melingkupi dari proses awal biasanya pranikah, itu awal mau nikah, catin disebut calon pengantin, kita ngasih konseling, kita ngasih imunisasi, terus dia udah nikah, dia jadi ibu hamil, kita periksa ibu hamilnya, kita kasih konseling juga ilmu tentang kehamilan, terus kita juga memberikan ilmu tentang gimana persiapan persalinan dan menolong persalinan, sudah gitu jadi ibu nipas, gimana ini tentang nipas ke pasien-pasien, terus cara perawatan bayi, pentingnya imunisasi bayi, terus tentang KB, banyak lagi ya, khususnya bisa juga untuk kesehatan ibu dan anak gitu kan. Selain itu apalagi biasanya konseling tentang kesehatan, dimana biasanya anak-anak balita, anak-anak sekolah, misalnya itu yang ngasih tahu tentang kesehatan reproduksi dan lain-lain. Apa suka duka saat menjalani profesi ini? Suka dukanya, kalau dukanya Ibu ngebahasnya sedikit aja. Kalau misalkan dukanya dikasih tahu, takutnya adik nggak mau jadi bidannya. Jadi dukanya mungkin tidak mengenal waktu, kapan aja kita harus siap. Bidan tuh tidak mengenal cuaca, mau hujan, mau gimana, kita harus siap menolong lahiran kayak gitu ya. Terus sukanya banyak, bisa menolong orang, melihat bayi lahiran dengan sehat selamat, terus lihat ibunya juga sehat selamat, terus melihat yang program kehamilan berhasil, punya keturunan yang bagus gitu kan, yang sehat gitu kan. Terus melihat kesehatan ibu dan bayi dan anak-anak balita yang sehat, itu sih kebahagiaannya, bisa menolong orang gitu. Apa kriteria yang harus dimiliki saat menjalani profesi ini? Maksudnya apa? Kalau mau jadi bidan kita harus apa yang harus dipersiapkan? Kalau misalkan jadi bidan, apa aja yang harus disiapkan? Satu, persiapannya satu ya, doa. Kita minta doa dulu ke orang tua, kita jelasin ke orang tua sebenarnya kita mau jadi apa. Misalnya mau jadi bidan, kamu apa, pokoknya minta doa orang tua itu. Kedua, kita harus rajin belajar, berdoa, sholat 5 waktu harus tetap minta ke Allah. Terus fokus ke bidangnya, misalnya ke kebidanan itu, kita harus ramah, harus jujur, harus telaten.
Itu sih kuncinya ya. Kalau bidan tuh karena menghadapi manusia gitu kan, menghadapi balita, ibu hamil, ibu persalinan. Nah, di sini kuncinya teteh harus banyak belajar sabar dan etika yang baik menghadapi pasien-pasien gitu. Apa tipsnya kalau kami ingin menjadi seorang bidan seperti ibu? Tipsnya pengen jadi bidan seperti ibu. Tipsnya menurut ibu bukan tips mungkin ya. Misalkan pengen jadi bidan harus seperti apa? Misalkan satu ya harus rajin sekolahnya, belajarnya ya harus serius belajarnya, jangan banyak main. Terus ntar kuliah harus benar-benar menguasai ilmu kebidanannya, khususnya praktek, karena yang kita hadapin bukan patung, bukan benda, tapi manusia di sini kan. Nah, di situ teteh harus menguasai ilmunya, bukan hanya ilmu teori tapi ilmu prakteknya. Terus etikanya, sopan santunnya harus dijaga. Itu sayang ya tipsnya. Terus tipsnya supaya jadi bidan sukses, bidan yang ini ibu juga masih terus belajar ya, masih terus berjuang. Untuk sukses teteh harus tetap menggeluti dan mencintai profesi teteh. Itu sih ya. Lalu terakhir, apa kejadian unik atau paling berkesan saat menjalani profesi bidan? Kejadian unik atau berkesan banyak sih ya. Yang paling berkesan itu ibu pernah dinas di pelosok di pegunungan dulu 2 tahun. Itu kita bukan hanya pakai baju seragam, tetapi pakai yang